Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari bulannya kemarin? Alhamdulillah. Bagus. Liburan kemana, Astrid? Kemana ya? Ke pantai. Nah, ini ya, Saya ke gunung, Pak. ke gunung. Ini ya, Suruh gunung. di rumah. Di rumah. Gak apa-apa. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa? Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi pada minggu lalu. Ada yang masih ingat apa materi minggu lalu yang kita pelajari? Saya masih ingat, Pak. Sebelumnya apa ya? Jadinya teks deskripsi. Teks deskripsi, benar sekali. Kita hari ini akan belajar dan mendalami lagi teks deskripsi yang kita bahas pada minggu lalu. Oke. Sebelum masuk ke materi, Bapak ada beberapa pertanyaan nanti dan diseling materi. Untuk pertanyaan pertama bisa dilihat di dia. Apa sih pengertian dari teks deskripsi itu? Itu ada opsi A, B, C, D, mana yang menurut kalian ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, coba cerita Pak. Jawabannya yaitu yang B, menggambarkan suatu objek secara rinci. Ada yang lain? Sama, Pak. Sama. B. Ya, memang benar. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan juga terperinci sehingga pembaca itu dapat mengimajinasikan atau membayangkan apa yang ditulis di teks deskripsi tersebut. Nah, selanjutnya tujuan dari teks deskripsi sendiri adalah untuk memberikan gambaran yang mendetail terkait objek, tempat, suasana ataupun tokoh sehingga pembaca teks deskripsi sendiri memiliki atau memperoleh kesan dan pesan yang kuat. Oke, selanjutnya pertanyaan. Nah, mohon maaf itu kesalahan bisa. Pertanyaan yang kedua. Nah, ada yang tahu apa aja? Salah satu ciri bahasa dari teks deskripsi adalah apa? Coba ada yang tahu? Coba, kalian coba apa? Jawabannya yang B, yaitu menggunakan kata sifat dan panca indera. Ada yang lain? Sama. Oke, benar sekali ya. Nah, teks deskripsi itu memiliki berbagai ciri-ciri. Nah, ciri yang pertama itu seperti yang disebutkan di pengertian tadi, teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek. Objek itu bisa tempat, suasana, ataupun mungkin tokoh-tokoh, menggambarkan itu secara rinci. Kemudian untuk yang kedua menggunakan panca indera. Menggunakan panca indera ini agar si pembaca itu seolah-olah berada ataupun melihat apa yang digambarkan di teks deskripsi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata sifat indah, luas, dan sejuk. Nah, itu seperti di soal tadi, menggunakan kata sifat itu untuk mempertajam atau memperjelas pembaca agar bisa membayangkan apa yang dideskripsikan di dalam teks. Kemudian yang keempat ada membuat pembaca seolah melihat langsung objeknya. Ini kurang lebih sama seperti yang poin kedua. Itu membuat pembaca itu seolah-olah berada di dekat ataupun bisa melihat objek yang digambarkan pada ataupun di dalam teks kedua. Nah, pertanyaan ketiga,
ada yang bisa menjawab bagian yang berisi pengenalan objek dalam teks deskripsi tersebut. Ini mengacu pada struktur dari teks deskripsi. Gak usah bisik-bisik, ayo jawab. Baik Pak. Oke, Mbak. Untuk jawabannya yang D, identifikasi. Identifikasi. Oke, jawabannya sudah benar. Oke, jawabannya sudah benar ya. Jadi struktur dari teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama itu adalah identifikasi atau gambaran umum. Nah, di dalam struktur yang pertama itu berisi pengenalan objek yang akan dituliskan di dalam teks deskripsi. Nah, itu berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan di dalam teks. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu merupakan struktur teks deskripsi yang menjelaskan bagian objek secara rinci. Jadi tadi sudah dikenalkan di bagian identifikasi atau gambaran umum, kemudian diperjelas lagi di struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Nah, di struktur yang ketiga itu memberikan kesan ataupun bisa juga ringkasan terkait objek yang dideskripsikan di dalam teks. Selanjutnya adalah materi terkait jenis dari teks deskripsi. Jenis dari teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama itu ada deskripsi tempat atau deskripsi spasial. Deskripsi tempat itu menggambarkan lokasi atau suasana tempat. Jadi seperti yang tadi sudah di gunung bisa menggambarkan suasana tempat di gunung itu bagaimana, seperti banyak pohonnya, ada monyet, ada harimau. Kemudian yang kedua ada deskripsi orang, itu menggambarkan ciri fisik atau sifat seseorang. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, deskripsi orang itu bisa juga menjelaskan seperti tokoh misalnya Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta itu misalnya berkacamata, pinter, terus rajin membaca buku. Nah, itu bisa dideskripsikan dan masuk ke dalam jenis dari deskripsi orang. Kemudian yang ketiga ada deskripsi suasana. Deskripsi suasana itu tentu saja menggambarkan keadaan atau suasana di misalnya di pagi hari, kemudian suasana di pasar, suasana di mall, begitu. Kemudian selanjutnya ada kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks deskripsi. Itu ada 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata sifat. Kata sifat itu seperti cantik, gelap, dan cerah untuk menggambarkan objek yang dideskripsikan. Ini itu berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan kata kerja indera seperti melihat, mendengar, mencium. Itu sangat berkaitan. Jadi seolah-olah pembaca itu bisa melihat ataupun berada di dekat dari objek yang dideskripsikan, sehingga para pembaca bisa membayangkan dengan jelas apa yang dideskripsikan di dalam teks. Kemudian itu ada menggunakan majas. Majas itu seperti metafora, personifikasi. Nah, penggunaan majas ini tentu saja untuk memperindah ataupun bisa lebih memperjelas isi dari teks deskripsi. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kalimat yang rinci. Kalimat rinci ini untuk ya tentu saja dikarenakan ini teks deskripsi untuk memperinci apa atau bagaimana objek itu berbentuk ataupun ada di mana gitu. Nah, ini ada contoh singkat dari teks deskripsi. Mungkin bisa dibaca salah satu dari kalian. Saya Bapak. Ini coba
baca hasil dari Astrid. Pantai itu begitu indah, garis pantainya panjang dengan pasir putih yang lembut. Angin sepoi-sepoi membawa aroma laut yang segar. Suaranya ombak berirama membuat suasana terasa sangat tenang. Nah, kenapa ini bisa disebut teks deskripsi? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin dari penjelasan singkat Bapak tadi di awal. Saya Pak, Jadi coba. mengenal mendeskripsikan sebuah tempat dan juga mendeskripsikan suasana. Nah, ada yang ingin menambahkan mungkin? Oke, benar sekali penjelasan darinya. Ini kan teks deskripsi yang bisa juga masuk ke dalam jenis mendeskripsikan tempat atau spasial tadi, dan juga mendeskripsikan suasana ya, tentu saja suasana di pantai. Dan dari kaidah pembahasannya itu juga menggunakan kaidah pembahasan yang berupa menggunakan kata sifat, terus juga menggunakan kata-kata yang mengacu kepada panca indera, seperti pada kalimat ini lembut kan mengacu pada indera perasa. Selanjutnya ada bagaimana cara kita untuk memahami dari isi teks deskripsi. Tentu saja cara yang pertama dan kedua itu sangat berkaitannya, yaitu membaca teksnya secara menyeluruh dan teliti. Nah, ternyata itu sama ya. Maaf terjadi kesalahan tulisan. Nah, cara yang pertama itu membaca teks dengan teliti. Dengan membaca teks dengan teliti, kita tentu saja akan mendapatkan gambaran yang jelas, seperti berkaitan dengan cara yang selanjutnya itu, yaitu menemukan ciri yang digambarkan penulis. Dan membaca teks deskripsi dengan teliti, tentu saja kita akan lebih mudah menemukan ciri-ciri dari objek yang digambarkan oleh penulis, sehingga kita dapat menyimpulkan gambaran umum dan juga kesan penulis. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari mempelajari teks deskripsi. Manfaat mempelajari teks deskripsi itu terdapat, ya sebenarnya ada banyak ya, tapi di sini saya hanya menampilkan 3 saja. Yang pertama itu dapat melatih kemampuan membayangkan suatu objek. Seperti yang dijelaskan tadi, deskripsi itu melatih kita untuk bagaimana caranya kita membayangkan objek melalui tulisan atau bacaan yang ditulis oleh seorang penulis dengan mungkin bantuan dari kata-kata sifat dan juga kata ataupun majas-majas yang terkait. Kemudian yang kedua ada menambahkan kemampuan menulis secara detail. Menambah kemampuan menulis secara detail ini tentu saja dapat kita dapatkan dari proses membaca. Tidak hanya dari teks deskripsi, tentu saja dari banyak bacaan, misalnya ya bacaan novel, misal cerpen dan lain-lain, itu akan menambah kosakata kita. Kemudian yang terakhir adalah membantu memahami gambaran suatu tempat, suasana atau tokoh dengan bahasa atau kaidah bahasa yang digunakan di dalam teks deskripsi. Kita bisa membayangkan ataupun ini terkait dengan premis satu tadi, yaitu membayangkan suatu objek. Nah, untuk selanjutnya kita bisa berlatih untuk ini. Bapak ada apa yang kita sebut ya penugasan kelompok. Nah, kita bagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Tentu saja gimana kelompoknya mau pilih sendiri atau dipilih? Oke, silahkan untuk kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, ini adalah lembaga kerja untuk menulis teks deskripsi.
deskripsi. Mungkin dari kedua kelompok bisa menghasilkan dua perwakilan untuk memilih topik untuk menulis teks deskripsi. Silakan yang ingin mengambil flashcard dan berisi topik caranya. Sudah mendapat pembahasan semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Mungkin perwakilan kelompok nanti bisa menunjuk nomor berapa di dalam flashcard ini untuk memilih ataupun baca random saja untuk topik teks deskripsi yang akan ditulis di LKPD. Nah, mungkin salah satu nomor satu terlebih dahulu. Nomor berapa? Kami milih nomor 2, Pak. Dua. Nomor dua nggak ada. Oh, ini. Oh. Nah, untuk nomor dua. Nomor 3. Tiga. Silahkan kalian kerjakan latihan yang ada di LKPD. Jangan lupa untuk menulis nama Ramadan. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan atau menulis teks deskripsi di dalam teks di dalam lembar kerja LKPD tersebut. Oke, cukup untuk waktu pekerjaan, mungkin bisa dikumpulkan perwakilan. Mungkin untuk kelompok satu bisa maju terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait topik yang didapatkan yaitu hewan. Enggak, menjelaskan lama ya. Mau kucing saya. Oke, silakan. Nah, dari kedua teks ini ternyata kalian sudah sepakat dengan pertama. Jadi dari kedua teks ini, dari struktur dan juga teknik bahasaan itu sudah baik, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Mungkin sekian dari Bapak. Mau ada PR atau enggak? Tidak. Oke, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.